Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Lanjutan. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah uji Chi kuadrat. Nah, Chi kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Frekuensi observasi itu sendiri adalah nilai yang didapat dari hasil percobaan, sedangkan frekuensi harapan adalah nilai hitung secara teoritis. Langsung kita pada contoh. Contoh pertama, sebuah dadu setimbang dilempar sekali atau satu kali. Berapa nilai ekspektasi? Sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan muncul. Nah, kita susun kategori adalah frekuensi ekspektasi, di mana sisi pertama memiliki kemungkinan 1 berbanding dengan 6. Begitu juga sisi kedua 1 berbanding dengan 6. Sisi 3 1 berbanding 6 sampai dengan sisi ke-6 memiliki kemungkinan 1 berbanding 6. Lalu selanjutnya, sebuah dadu setimbang dilempar sebanyak 120 kali. Berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, 5, dan 6 akan muncul. Nah, begitu juga seperti pada contoh soal pertama, yang berbeda adalah sebanyak 120 kali. Artinya, untuk menentukan ekspektasi, berarti jumlah banyaknya lemparan kita bagi dengan jumlah kategori. Nah, artinya 120 kita bagi dengan 6. Nah, maka dapat hasil sebesar 120 dibagi 6 sebesar 20. Maka masing-masing sisi memiliki kemungkinan muncul atau ekspektasi sebanyak 20, baik dari sisi 1, sisi 2, sisi 3, 4, 5, dan 6. Kemudian masuk kita kepada uji kecocokan atau goodness of fit. Langkah penyelesaian pertama, penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Hipotesis awal kita beri nama dengan H0, sedangkan hipotesis alternatif adalah H1. H0, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Sedangkan H1, ada kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Langsung kita ke dalam contoh 1. Pelemparan dadu sebanyak 120 kali, kita akan menguji ketimpangan dadu. Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. Maka H0, setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Sedangkan H1, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Contoh kedua, coklat, gula, susu, dan krim memiliki perbandingan 5, 2, 2, 1. Maka H0 perbandingan coklat, gula, susu, krim sama dengan 5, 2, 2, 1. Sedangkan H1 perbandingan coklat, gula, susu, krim tidak sama dengan 5, 2, 2, 1. Kita masuk ke dalam rumus Chi kuadrat. Rumus Chi kuadrat adalah OI. Rumus Chi kuadrat adalah Chi kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI.
di mana K adalah jumlah atau banyaknya kategori, OI adalah frekuensi untuk kategori ke I, dan EI adalah frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I, dikaitkan dengan frekuensi ekspektasi dengan nilai perbandingan dalam H0. Derajat kebebasan di mana K dikurang dengan 1. Kita langsung masuk ke contoh pertama. Pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut. Kategori sisi pertama menghasilkan sebanyak 20. Sisi kedua sebanyak 22. Sisi ketiga sebanyak 17. Sisi keempat sebanyak 18. Sisi kelima sebanyak 19. Dan sisi keenam sebanyak 24. Apakah dadu dapat dikatakan setimbang? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama adalah kita susun terlebih dahulu H0 dengan H1. H0, dadu setimbang semua sisi akan muncul sama dengan 20 kali. H1, dadu tidak setimbang, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Kita lakukan uji C kuadrat dengan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Koefisien tadi adalah sebanyak K dikurang DK dikurang DK sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah kategori dikurang dengan 1, berarti DK adalah 5. Nilai tabel DK sama dengan 6, maka diperoleh sebesar 11,0705. Datangnya dari mana? Itu muncul berasal dari tabel C kuadrat. Nah, sebelumnya kita telah dapati nilai DK adalah sebesar 5, di mana K dikurang 1, kita dapati 5. K ini adalah jumlah kategori. Nah, kita lihat pada tabel distribusi C kuadrat. Yang kita dapati adalah tadi DK sebesar 5. Kemudian, alfa atau kesalahan standar errornya sebesar 0,05 atau 5%. Maka C tabel sebesar 11,0,705. Di sini sebesar 0,48. Maka tadi kita bulatkan menjadi 11,0705. Kita lanjut pada perhitungan berikutnya. Ini adalah rumus C kuadrat berdasarkan ketentuan rumus yang telah ditetapkan. Nah, banyak yang bertanya-tanya kan EI ini datangnya dari mana? Kita bisa lihat di sini, EI sama dengan banyaknya observasi dibagi dengan banyaknya kategori. Nah, banyaknya kategori tadi ada sebanyak 6, sisi 1, 2, 3 hingga 6. Kemudian banyaknya observasi sebanyak 120. Maka 120 dibagi dengan 6 mendapati hasil sebesar 20. Kita susun ke dalam tabel. Saya susun dalam tabel, kemudian kita lakukan perkalian dan melakukan pembagian berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam uji C kuadrat. Untuk mempermudah, kita susun dalam bentuk tabel. Nah, di sini telah kita dapati nilai OI dengan EI. Selanjutnya, kita mencari nilai OI dikurang EI.
baik dari sisi 1 hingga sisi ke-6. Berikutnya, setelah kita dapati hasilnya, kita lakukan pengkuadratan. Nah, jadi seluruh hasil, baik dari sisi 1 hingga sisi 6, kita kuadratkan. Selanjutnya, setelah kita kuadratkan, kita bagi dengan nilai EI itu sendiri. Mulai dari 4 dibagi dengan 20, 9 dibagi dengan 20, 4 dibagi dengan 20, 1 dibagi dengan 20, dan terakhir 16 kita bagi dengan 20. Lalu kita jumlahkan secara menyeluruh, atau kita dapati sigmanya. Secara tidak langsung, hasil ini dapat memberikan hasil dari uji C kuadrat yang kita cari. Nah, kita lihat berdasarkan uji C kuadrat, di mana C hitung sama dengan sebesar 1,70, lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Nah, sehingga nilai C hitung ada di daerah perimaan H0, sehingga H0 diterima. Pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Untuk contoh ini telah terselesaikan. Lalu kita masuk kepada uji kebebasan dan uji beberapa proporsi. Uji kebebasan antara dua variabel memiliki prinsip pekerjaan yang sama dengan pengujian beberapa proporsi. Berbeda hanya pada penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Langkah-langkah penyelesaian. Kita mulai dari uji kebebasan. Kita tetapkan H0 dan H1. H0 adalah variabel saling bebas, sedangkan H1 variabel tidak saling bebas. Kemudian selanjutnya uji beberapa proporsi. H0 sama dengan setiap proporsi bernilai sama. H1 ada proporsi yang tidak bernilai sama. Selanjutnya, data dalam pengujian ketergantungan dan beberapa proporsi disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Bentuk umum tabel kontingensi berukuran R baris dikali dengan K kolom. Frekuensi harapan atau EI, total kolom dikali dengan total baris dibagi dengan total observasi. Maka C kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurang EI dikuadratkan dibagi dengan EI, di mana R adalah baris, K banyaknya kolom, OI adalah frekuensi variabel ke I, kolom ke J, EIJ frekuensi ekspektasi baris ke I, kolom ke J. Nah, kita langsung kepada contoh soal supaya lebih dapat dipahami. Kita akan menguji beberapa kebebasan antara faktor gender, jenis atau jenis kelamin, dengan jam kerja di suatu pabrik. Tabel kontingensi dapat dibuat sebagai berikut. Nah, pada kategori pertama, kurang dari 25 jam per minggu. Kemudian kedua, 25 jam sampai 50 jam per minggu. Selanjutnya, lebih dari 50 jam per minggu. Dengan jumlah masing-masing, baik itu wanita, pria, telah kita dapati total baris dan total kolom. Untuk perhitungan berikutnya, kita lanjutkan dengan penetapan H0 dengan H1. H0 sama dengan gender dan jam kerja saling bebas, sedangkan H1 gender dan jam kerja tidak saling bebas. Selanjutnya adalah statistik uji C kuadrat.
nilai alfa sebesar 5% atau 0,05, nilai tabel C kuadrat di mana DK sama dengan 2 dengan alfa sebesar 0,05. Nah, hasil ini kita dapati berdasarkan hasil dari kita lihat dari tabel C kuadrat. Kita dapati tadi sebesar DK sebesar 2 dengan alfa sebesar 0,05. Maka didapati hasil sebesar 5,99147. Ini adalah besaran dari C kuadrat tabel. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan antara frekuensi harapan, mana total kolom dikali dengan total baris dibagi dengan total observasi. Nah, masing-masing telah kita dapati hasil, baik itu pria ataupun wanita, pada masing-masing jam kerja, baik itu kurang dari 25 jam, lebih dari 25 jam, 25 jam hingga 50 jam kerja setiap minggunya. Selanjutnya kita susun ke dalam tabel, di mana OI dan EI kita sandingkan antara hasil frekuensi atau EI dengan OI adalah jumlah tenaga kerja itu sendiri. Nah, kita lakukan seperti pada contoh pertama sebelumnya, di mana kita lakukan perhitungan berdasarkan ketentuan rumus. Yang pertama adalah OI dikurang EI. Untuk pria kurang dari 25 tahun, 2 dikurang 2,33. Untuk pria 25 hingga 50 jam kerja per minggu, yaitu 7 dikurang 6,07 dan seterusnya, telah kita dapati hasilnya. Selanjutnya, setelah kita dapati hasil, kita lakukan pengkuadratan, kita kuadratkan seluruh dari perhitungan pengurangan OI dikurang dengan EI. Setelah itu, hasil dari kuadrat OI dikurang EI kita bagi dengan besarnya nilai EI pada masing-masing kategori, di mana 0,1089 dibagi dengan 2,33, 0,8649 dibagi dengan 6,07. Setelah kita dapati hasilnya, setelah itu kita jumlahkan secara menyeluruh, maka kita dapatilah hasil C kuadrat hitung sebesar 0,4755. Kesimpulan, di mana C kuadrat hitung lebih kecil dari C tabel, maka C hitung ada di daerah C kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0, sehingga H1 diterima. Gender dan jam kerja saling bebas. Kesimpulan hanya menyangkut kebebasan antara variabel dan bukan berhubungan sebab dan akibat. Contoh berikutnya. Berikut ini adalah data proporsi penyiaran film. Suatu pengukuran dalam persentase jam siaran TV dengan 3 stasiun TV. Apakah proporsi perputaran film India, Kungfu, dan Latin di ketiga stasiun TV tersebut sama? Lakukan pengujian dengan proporsi taraf nyata sebesar 2,5%. Perhitungannya tidak jauh berbeda dengan
contoh soal sebelumnya, contoh soal berikut ini tidak jauh berbeda, di mana setelah jumlah data kita hitung dulu terlebih dahulu susun H0 dengan H1. H0 dengan H1. Seperti yang saya sampaikan tadi pada contoh sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu H0 dengan H1, di mana H0 adalah proporsi perputaran film India, Kungfu, dan Latin di ketiga stasiun TV adalah sama. H1 ada proporsi perputaran film India, Kungfu, dan Latin di ketiga stasiun TV yang tidak sama. Untuk contoh soal ini kita dapati DK sebesar 4. Nilai DK tersebut kita dapati berasal dari ukuran kontingensi dari perkalian 3 dengan 3 antara baris dengan kolom. Kemudian DK tersebut 3 dikurang 1 dikali dengan 3 dikurang 1. Maka nilai DK kita dapati sebesar 4. Nah, untuk melihat uji C kuadrat tabel berdasarkan nilai DK 4 tersebut, kita kembali lagi kepada tabel distribusi C kuadrat, mana kita dapati tadi sebesar DK sebesar 4, kemudian standar kesalahan tadi sebesar 2,5% atau 0,025. Ini sebesar 11,14326. Nah, setelah kita sesuaikan, kita langsung melakukan perhitungan antara jumlah frekuensi harapan. Sama seperti pada contoh sebelumnya, di mana pada contoh sebelumnya saya jelaskan total kolom dikali baris dibagi dengan total observasi. Setelah kita dapati hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel untuk melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam pokok bahasan uji C kuadrat. Nah, telah didapati hasil OI dan EI, kita lakukan perhitungan pengurangan OI dikurang EI. Selanjutnya, kita lakukan pengkuadratan hasil dari OI dikurang EI. Nah, setelah didapati hasil OI dikurang EI dikuadratkan, lalu kita bagi dengan EI itu sendiri, hingga kita mendapati hasil total berdasarkan perhitungan ketetapan rumus, di mana uji C kuadrat hitung sebesar 4,7317, di mana C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Tadi telah kita ketahui C kuadrat tabel sebesar 11,1433 yang telah dibulatkan. Tadi kita dapati C kuadrat hitung sebesar 4,7317. Maka sehingga dapat dikatakan C kuadrat hitung terletak di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. Artinya proporsi perputaran ketiga jenis film stasiun TV adalah sama. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada ujian
akhir semester. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.